kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keberadaan kami hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025. Saya mau ajak kita semua akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, yang pada hari ini adalah memiliki tema memandang dari lensa surga. Saya berharap Bapak Ibu Saudara membaca dari kitab Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 dan membaca dari kitab Yesaya pasal ke-5 sampai dengan pasal yang ke-9. Izinkan saya membaca dari Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya
suatu gumpalan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Saudara, perenungan kita pada hari ini, apa artinya memandang dari lensa surga? Seringkali kita memandang hidup dari kacamata dunia. Penderitaan sebagai malapetaka, kekalahan sebagai aib, dan kesuksesan sebagai tolok ukur nilai hidup. Namun firman Tuhan dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan yang ke-17 yang tadi kita baca, membuka visi surgawi tentang kenyataan rohani yang lebih dalam. Yohanes diberi penglihatan tentang bagaimana Allah melihat umatnya dari sudut pandang kekekalan. Setiap orang Kristen dipanggil untuk memandang hidup ini bukan dari kacamata dunia tetapi dari lensa surga. Apa yang dilihat oleh kacamata surgawi? Yang pertama, kemuliaan di balik penderitaan. Dapat saudara baca dalam Wahyu 7 ayat yang ke-14 bagian B. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Nah, dunia melihat penderitaan sebagai akhir dari segalanya. Sedangkan surga melihatnya sebagai proses penyucian dan pembuktian iman. Dalam penderitaan, karakter Kristus dibentuk. Darah Anak Domba bukan hanya menyelamatkan tetapi juga menghiasi mereka dengan kemuliaan. Sehingga ada pengharapan hidup dalam kekekalan. Saat menderita karena iman atau menghadapi tekanan hidup, jangan menyerah. Lensa surga menunjukkan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi bagian dari kemuliaannya. Dapat saudara baca dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Nah, yang kedua, keberagaman sebagai kekayaan bukan perpecahan. Dalam Wahyu 7 ayat 9 berkata, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Di dunia keberagaman sering menimbulkan perpecahan, tapi surga melihatnya sebagai keindahan harmoni dalam penyembahan. Tidak ada dominasi budaya, ras, atau bahasa. Semua bersatu dalam kemuliaan Allah. Memandang sesama dari lensa surga berarti menghargai perbedaan sebagai bagian dari rancangan Allah. Dalam gereja, komunitas, atau bangsa, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh, meski berbeda latar belakang. Nah, yang ketiga, kemenangan sebagai hasil kesetiaan, bukan kekuasaan. Dalam Wahyu 7 ayat 15 tertera, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam. Kemenangan menurut dunia adalah naik pangkat, terkenal, atau berkuasa. Tapi di surga yang menang adalah setia melayani Tuhan, bahkan dalam kesusahan. Mereka yang bertahan akan berdiri di hadapan tahta, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kesetiaan mereka. Apakah kita tetap taat saat tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap melayani ketika tidak dihargai? Yang keempat, penghiburan abadi bukan sementara. Wahyu 7 ayat 17 berkata, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dunia hanya bisa memberikan hiburan sementara, tapi Tuhan menjanjikan penghiburan sejati dan kekal. Surga adalah tempat di mana tidak ada lagi kelaparan, kehausan, atau tangisan, karena Tuhan menjadi gembala mereka. Kelegaan yang sejati bukan di bumi ini, tetapi dalam hadirat Allah. Nah, refleksi kita pada hari ini, memandang dari lensa surga berarti menanti dengan iman, bukan putus asa karena situasi,
Ada pengharapan akan kekekalan di balik berbagai penderitaan dan kesulitan. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik untuk perenungan pada hari ini yang memberikan kami pengertian bahwa kami tidak diperkenankan untuk melihat segala situasi dengan kacamata dunia, tetapi kami harus melihat segala penderitaan, masalah apapun yang ada di dunia ini, melihatnya dari kacamata sorga, kacamata rohani kami yang memberikan kami kekuatan dalam menghadapi segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.